Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Moren Natasya. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita Wali Kota Pariaman Bapak Genius Umar. Sejumlah program unggulan diusung oleh Wali Kota Pariaman sejak memimpin Kota Pariaman sejak 2018 lalu. Nah, pemirsa, program unggulan yang difokuskan pada pendidikan, sosial, infrastruktur, dan pariwisata itu diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah mulai dari kemiskinan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan capaian Kota Pariaman dengan narasumber yang sudah bersama kita saat ini. Assalamualaikum Pak Genius, apa kabar? Waalaikumsalam, Sherly. Sehat ya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Akhirnya kita bertemu juga. Iya, Nah, betul. biasanya saya cuma baca dan lihat Pak Genius, Iya, akhirnya bisa bertatap langsung, bisa berbincang langsung ini. iya, Berada di Kota Pariaman, saya sering bolak-balik Pariaman nih Pak, betul. luar biasa Pariaman. Hmm. Nah, kita nih sesuai dengan tema kita hari ini, kita berbincang terkait dengan capaian Kota Pariaman, sesuai dengan visi misi Kota Pariaman, Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang religius dan berbudaya. Bagaimana Bapak melihat secara keseluruhan Kota Pariaman saat ini? Ya, saya telah melaksanakan tugas sebagai wali kota di Pariaman ini sejak tahun 2018. Kami dilantik bulan Oktober tanggal 9. Dan saya sebelumnya adalah wakil wali kota dan pasti telah memahami apa-apa yang harus kita kerjakan sehingga dalam 5 tahun jadi wakil itu saya sudah menyusun program untuk ketika kita menjadi wali kota. Dan kebetulan background saya adalah public policy dan juga suatu ilmu untuk mengatasi masalah publik. Saya pikir tepat juga memang ketika kita gunakan ketika menjabat sebagai policy maker atau wali kotanya. Dan kita menyusun program ini dengan baik dan kita masukkan dalam RPJMD, yaitu RPJMD Kota Pariaman yang berisi visi, misi, dan program unggulan. Visi kita adalah menuju daerah pariwisata yang berbasis agama dan berbasis budaya juga. Jadi kita wisata, tetapi agama tetap diperhatikan, kemudian etika budaya juga pun kita perhatikan. Sehingga kita membangun beberapa titik-titik destinasi wisata yang tidak hanya dibangun oleh dinas wisata, tapi semua OPD semuanya menjadi pariwisata. Sehingga PU membangun infrastruktur dengan program Waterfront City agar sungai tersebut di samping fungsinya sebagai sungai, tempat airnya mengalir, tapi juga tumbuh fungsi estetikanya, yaitu fungsi keindahannya. Ketika fungsi estetika ini tumbuh, disitulah destinasi wisata akan timbul yang baru. Sehingga akan datang destinasi wisata yang baru. Demikian juga pinggir-pinggir laut, pinggir-pinggir telaga juga dijadikan dengan konsep waterfront city. Nah, untuk membangun waterfront city ini, uang daerah nggak cukup, nggak banyak uang kita. Sehingga kita membuat suatu program atau perencanaan yang valid berbasis data, sehingga kita presentasikan ke kementerian, sehingga kita mendapatkan bantuan waterfront city dari Kementerian PUPR, kita bangun Talau Pau, kita perbaiki sungai, kita buat jalan-jalan di pinggir sungai dan pinggir laut, yang mendukung program konsep waterfront city ini dengan analisa dan kajian dan juga eh, kemampuan kita untuk meyakinkan kepada pemerintah pusat kita dibantu untuk hal itu, sehingga banyak destinasi baru yang lahir di Kota Pariaman ini bagian dari program secara menyeluruh. Kemudian kita juga mengembangkan wisata berbasis masyarakat, community based tourism, sehingga suatu daerah kalau masyarakatnya tidak terbentuk sebagai komunitas tourism akan sulit berkembangnya. Tapi di Pariaman kita dorong juga masyarakat untuk aktif sebagai masyarakat tourism. Masyarakat tourism itu adalah mereka inovasi, mereka mau menerima tamu, dan juga destinasi wisata dijaga dengan bersama-sama. Kemudian juga membangun kelompok-kelompok sadar wisata, dan kita membangun desa wisata, sehingga kemudian kita bangun kelompok-kelompok pemuda sadar wisata. Semuanya sekarang sudah terbangun dengan sendirinya, sudah sesuai dengan infrastruktur sosialnya sudah terbangun, sehingga community based tourism ini terjaga dengan baik juga, sehingga dengan posisi sekarang masyarakatlah yang sudah terdepan untuk mengelola pariwisata ini. Kita pemerintah sudah menjadi mendorong di belakang. Kalau sebelumnya kita selalu depan, sekarang masyarakat sudah tumbuh menjadi community based tourism itu. Kemudian juga kita juga perlu sumber daya manusia yang baik, masyarakatnya yang cerdas misalnya. Kemudian pengurangan kemiskinan juga terjadi, sehingga kita membuat kebijakan policy education based mainstream. Jadi kebijakan yang harus utamakan pendidikan, sehingga SD, SMP, sampai SMA gratis di Kota Pariaman ini, walaupun SMA, SMK itu
kewenangan provinsi, tapi kami membayar bantuan keuangan khusus kepada provinsi untuk semua anak-anak SMA, SMK di Kota Pariaman ini gratis. Nggak ada alasan untuk anak-anak SMA, SMK untuk tidak sekolah. Jadi wajib belajar kita sudah 12 tahun. Jadi se-Indonesia mungkin Pariaman ini yang wajib belajarnya 12 12 tahun. tahun. Jadi hampir nggak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. SLB pun walaupun kewenangan provinsi pun tetap kita bantu juga. Nah, kemudian untuk warga miskin kita kirim kuliah ke program Satu Keluarga Satu Sarjana. Kita bekerja sama dengan UI, Telkom University, UGM, IPB, kemudian Politeknik PUPR di Semarang, kemudian UNAN, UNP, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, Politeknik Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan, Politeknik Industri di bawah Kementerian Perindustrian. Semua kampus tersebut adalah kampus-kampus top di Indonesia dan kita mengharapkan untuk lebih memastikan bahwa anak-anak yang tadi belajar diploma tersebut setelah itu dia bisa bekerja. Dan itu ternyata mampu juga memang mengangkat keluarga tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Nah, program sosial juga kita untuk warga miskin juga ada bantuan pelatihan-pelatihan, kita kirim pelatihan, misalnya welding, kita kirim welding ke Batam, kemudian kita kirim bekerja ke luar negeri, khususnya Korea, juga ada sebagian bekerja di offshore di Kalimantan dengan gaji yang cukup. Mereka semua berasal dari anak miskin untuk merubah keadaan keluarganya. Kemudian program sosial lainnya misalnya program PKH, bantuan-bantuan untuk keluarga harapan, untuk memaintain jangan mereka lebih miskin, tetapi dia bisa bertahan dan bisa keluar dari kemiskinan. Kemudian juga program keagamaan pun kita jalankan untuk misalnya pendamping agama, penyuluh agama di setiap desa, ada kita tempatkan untuk menjaga kehidupan keagamaan, termasuk remaja masjid yang ada. Kemudian juga MDA, MDTA di Kota Pariaman pun kita jalankan. Jadi hakikatnya adalah pemerintahan itu menjalankan atau mengiringi atau memimpin atau menjadi katalisator seluruh sendi kehidupan masyarakat sejak dia bangun sampai tidur, sejak dia lahir sampai meninggal, semuanya menjadi urusan pemerintahan. Dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan semua. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Memang konsepnya tidak hanya fokus pada satu bidang pariwisata saja, tidak hanya bagian sosial saja, tapi seluruh multi efek juga semuanya. Semuanya seperti gerbong kereta api, lokomotifnya jalan, semua sektor yang menjadi gerbong di belakang juga ikut jalan semua. Dan lokomotifnya adalah menuju daerah wisata yang berbasis agama dan budaya. Berarti didukung core-nya infrastruktur, core-nya pendidikan, didukung juga oleh sosial, didukung oleh sendi sektor kehidupan yang lain. Jadi semuanya memang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini juga tadi menarik yang Bapak sampaikan adalah pendidikan di Kota Pariaman ini gratis, sudah dari SD, SMP, SMA pun walaupun kewenangan provinsi kita tetap menggratiskan. Dan juga ada program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah ini juga menarik. Alhamdulillah program gratis sampai SMA ini beberapa daerah studi banding ke sini dan menduplikasi program ini seperti Bukit Tinggi. Dan mungkin sekarang Bukit Tinggi sudah mulai jalan untuk membuat program seperti ini juga. Dan mudah-mudahan kabupaten kota lain di Sumatera Barat juga ikut menduplikasi program Kota Pariaman ini karena program ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Gak ada alasan anak-anak yang SD, SMP, SMA untuk tidak sekolah. Berarti bisa dikatakan bahwasanya Kota Pariaman ini baru program yang pertama untuk Provinsi Sumatera Indonesia Barat. Mungkin. Untuk Indonesia yang SMA-nya. Nah, jadi ini menarik juga ini Pak. Kenapa punya ide dan kepikiran SMA juga harus digratiskan. Tapi nanti kita rehat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan hangat dengan narasumber kita, Bapak Genius Umar. Pak, itu tadi ngegantung kita segmen pertama. Pemerintah Kota Pariaman nih, Bapak ini punya ide nih. Kalau SD, SMP udah pasti gratis. Kalau SMA itu kewenangan provinsi dan Bapak punya inisiatif kalau bisa dikatakan itu untuk menggratiskan juga SMA, SMK. Terlepas dari nanti ada program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah, kenapa ini muncul ide atau kepikiran SMA digratiskan juga sama kayak SD dan SMP? Ya, kita memiliki program wajib belajar 12 tahun. Cuman masalahnya wajar 12 tahun ini SD SMP yang
yang kewenangan kota, berarti kan cuma 9 tahun. 9 tahun. Jadi 3 tahun lagi provinsi punya. Dan kita ingin memastikan bahwa semua anak-anak Pariaman ini dia bisa sekolah. Jangan sampai dengan alasan nggak ada biaya dia nggak bisa sekolah di SMA dan SMK. Sehingga kalau begitu berapa biayanya kita berikan bantuan keuangan khusus kepada provinsi dan provinsi nanti bayar semua SMK, SMK, SMA, SMK yang ada di Kota Pariaman ini. Sehingga pun jadi berkembang anak kabupaten yang ada di Pariaman pun gimana kami dibedakan Pak. Sehingga semuanya saya gratisin aja. Jadi satu sisi kita bahwa memastikan anak-anak kita untuk semuanya ikut belajar SMA, SMK, tetapi juga dengan anak kabupaten yang banyak juga sekolah ke Pariaman kita gratis juga, mereka juga mencintai Pariaman juga, mereka banyak berada di Pariaman juga ikut menjadikan Pariaman sebagai kota pendidikan dan membuat ramai juga kota Pariaman. Dan program ini harus tetap lanjut dong Pak ke depan. Harus tetap lanjut insya Allah. Dan juga program Satu Keluarga Satu Sarjana Iya, ini. iya. Ada banyak beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pariaman untuk memang menerima Iya. mereka. Nah ini nanti akan sampai selesai mereka studinya ya Pak? Sampai selesai. Dan setelah dia selesai nanti Dinas Tenaga Kerja Kota Pariaman juga akan mengguiding mereka ini untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Dan selama berjalannya program Saga Saja ini, apakah terkendala misalnya kemauan dari masyarakat sendiri untuk saya mau atau saya tidak mau, masih ragu-ragu atau lancar-lancar saja sampai saat ini Pak? Awal-awal sedikit yang daftar, tapi cukup banyak juga sih. Cuman sekarang ini sangat banyak sekali yang mendaftar. Dan kita melakukan proses seleksi karena betul-betul anak-anak yang betul-betul ingin belajar yang kita kirim dan betul-betul anak miskin. Dan tahun ini lulusnya 150 orang. 150 orang. Terbatas kemampuan keuangan daerah sehingga saya juga meminta bantuan CSR Bank Negari, kemudian Basnas Kota Pariaman, kemudian juga saya harapkan bantuan dari perantau. Sekarang ini ada lulus di Institut Teknologi PLN, lulus 44 orang. Target saya cuma lulus 2 orang, tapi 44, berarti 42 lagi saya masih mencarikan biayanya. Jadi kalau ada yang orang kaya di Indus boleh juga nyumbang untuk Kota Pariaman ini, untuk anak-anak miskin ini. Sehingga yang lulus sekarang ini 150 orang. Tadi berangkat ke UI dan Telkom kita kirim ada 21 orang. Dan juga ke UGM dia sudah berangkat duluan, ke Politeknik PUPR yang di Semarang sudah berangkat dulu, kemudian ke IPB juga sebagian sudah berangkat juga. Bayangkan itu adalah kampus-kampus besar di Indonesia, termasuk juga Universitas Gadjah Mada juga telah berangkat, telah kita kirim. Anak-anak Pariaman berasal dari keluarga tidak mampu, tapi dia masuk kampus-kampus top di Indonesia. Nah, kendala itu pasti ada, keterbatasan anggaran APBD, karena Pariaman ini bukan daerah kaya, tapi kita kaya ide untuk bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat melalui pendidikan, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa atau di daerah ini melalui pendidikan. Ide-ide besar ini kita kroyok bersama-sama sehingga pembiayaan untuk Saga Saja ini berasal dari APBD Kota Pariaman, dari CSR, kemudian dari Bank Negari yang sering membantu kita selalu rutin, kemudian juga sekarang saya menghimbau semua perantau Pariaman PKDP ya, ada sekitar 42 orang lagi yang kita perlu keroyok bersama-sama karena yang lulus sekarang ini melebihi kapasitas atau target dari Pemko Pariaman. Dan saya mau semua anak ini yang telah lulus ya untuk kita kirim semuanya. Yang belum terkirim ini adalah 2 orang, sudah 2 orang berarti 44 orang IT PLN, yang 2 orang telah terkirim karena dia mendapatkan kontrak kerja langsung dengan PLN. 42 ini yang akan sekarang juga menyusul kita kirim. Ide-ide brilian kayaknya cocok, ini matching dengan nama Bapak nih, cocok banget ya Pak. Iya. Ide-idenya brilian, ada aja yang kepikiran karena menggratiskan sekolah sampai SMK karena memang masyarakat mungkin masih ada yang belum sanggup untuk bisa dari segi politik ya, kalau investasi pendidikan ini panjang dampaknya. Berarti 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun ke depan, Pariaman ini akan menjadi sumber orang-orang cerdas di Indonesia. Ketika itu saya nggak lagi jadi wali kota, karena wali kota ini jabatannya cuma 5 tahun. Jadi secara politis panjang memang. Tetapi bagi saya, karena saya background guru, orang tua bapak dan ibu saya adalah guru. Untuk memajukan masyarakat itu investasi jangka panjang adalah pendidikan. Jadi saya nggak berpikir politik semuanya,
bagi saya adalah bagaimana anak-anak Pariaman ini, terutama tahap awal warga miskin, semuanya sekolah sampai pendidikan tinggi, sehingga rata-rata pendidikan di Pariaman akan lebih tinggi, dan kemudian persaingan dunia kerja ke depan itu akan lebih berat. Nggak bisa dengan les pendidikan, tidak bisa dengan pendidikan yang minim, tetapi memerlukan skill, pendidikan skill yang baik, sehingga ketika dia bersaing di masa depan di dunia kerja, mereka akan bisa menjadi pemenangnya. How to be market leader, bagaimana menjadi leader di pasaran dunia kerja, itu yang penting. Benar. Itu yang kita siapkan sekarang. Ini kayaknya salah satu bentuk investasi Kota Pariaman juga ini. Oh, jangan menjadikan main-main. remaja 15 tahun, 20 tahun ke depan ini akan menjadi produsen orang-orang pintar di Indonesia seperti Sumatera Barat zaman dulunya. Iya, benar. Dan juga anak-anak yang kuliah di luar Sumatera Barat seperti di UI, secara tidak langsung mereka sudah membawa Kota Pariaman, karena ketika ngobrol dengan dosen atau dengan sesama mahasiswa, dari mana? Saya dari Pariaman, saya dari program Saga Saja ya Pak. Tahun lalu kita kirim ke UI 10 orang, IPK-nya di atas 0,5, 3,8, bahkan ada IPK sampai 4,0 di UI. Dan tahun lalu juga mulai kita kirim ke Telkom University, itu adalah kampus di bawah BUMN yang terbaik di Indonesia, IPK-nya juga di atas 3,5. Walaupun awal masuknya tes UI, Telkom University itu, kemudian kampus lain Politeknik PUPR itu tesnya di Pariaman. Saya minta tes khusus. Kalau dia nggak tes khusus, nggak lulus. Kenapa? Karena anak miskin ini dia nggak ikut kursus. Orang-orang kaya itu kan dia pulang sekolah ikut kursus karena uangnya banyak. Ini nggak ada. Makanya untuk tes awal dia sudah. Tetapi ketika sudah mulai pendidikan, sudah mulai sekolah di UI, di Telkom, di UGM itu IPK-nya mengalahkan anak-anak orang kaya tadi. Ini menarik Pak. Banyak ide-ide brilian yang Bapak teraplikasikan, bisa terlaksana ini. Contoh anak-anak yang memang kurang mampu bisa mengenyam pendidikan di kampus yang mungkin kita sendiri jauh ya, susah untuk menggapainya. Ketika Bapak tahu ini nilainya mereka bagus, hasilnya maksimal, bagaimana seorang wali kota Pariaman Pak Geni seorang? Saya sebetulnya membaca itu dari pengalaman saya. Saya nggak membanggakan diri sendiri, saya bisa lulus, misalnya selesai saya di UGM, kemudian di STPDN, kemudian juga di IPB, kemudian waktu S2 saya ikut tes UI, saya juga lulus tes UI, berarti anak-anak kampung, kalau saya zaman dulu lebih kampung lagi dari mereka ini. Anak-anak kampung itu kalau dia bersemangat, ya, dia kerja keras, dia rajin, saya pikir dia bisa mengalahkan, bisa menjadi berprestasi, bisa menjadi market leader, menjadi terdepan di berbagai perguruan tinggi. Dan ke depan ini kalau waktu memungkinkan, ya kalau masih ada kesempatan bagi saya mau akan kirim misalnya ke Turki, akan saya kirim ke negara-negara lain. Itu program di kedepannya. Saya mau anak-anak Pariaman ini bukan dari kampung, tetapi anak-anak yang bekerja keras dan bisa menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Saya yakin itu pasti bisa, karena ide-idenya luar biasa. Contoh SMA saja yang tidak gratis bisa digratiskan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana pun bisa terlaksana hingga saat ini. Tetapi sekarang ada juga yang kita kirim ke Mesir, dukungan dari Basnas Kota Pariaman, tapi belum terpola seperti Saga Saja yang ada di dalam negeri. Ya Bapak harus bocorkan rahasia-rahasianya nih, bagaimana punya ide-ide brilian dan juga bagaimana strategi. Kayak tadi nih infrastruktur banyak di Kota Pariaman yang kita memang terkendala anggaran, bahwasanya kita tidak bisa mungkin melaksanakan. Namun Bapak bisa menggait dan bisa meyakinkan pemerintah pusat untuk ayolah dananya kasih ke Pariaman. Tapi nanti Bapak kita rehat lagi, nanti kita lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita dengan narasumber yang juga hangat hari ini, Bapak Geni Sumar, Wali Kota Pariaman. Kita lanjutkan lagi, Pak. Ini tadi saya minta nih, kayaknya harus dibocorkan ini ya, Pak. Kenapa bisa timbul ide-ide cemerlang yang tidak mungkin terpikirkan di daerah lain? Kota Pariaman lah yang pertama. Tidak hanya di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia kitalah yang pertama. Dan juga kayaknya nih lobby-lobbynya Bapak ini luar biasa, karena seperti tadi perbincangan kita, infrastruktur di Pariaman ini masih ada yang harus kita benahi, namun terkendala dengan anggaran. Sehingga Bapak bisa menggait dan meyakinkan pusat untuk ayolah dananya kasih ke Pariaman. How to? Nah itu pertanyaannya. Sebetulnya pusat ini ketika kita mengajukan suatu proposal, mereka tuh maunya komprehensif. Jadi betul-betul mengatasi core masalah, dan nggak hanya satu masalah, berarti dampaknya lebih besar. Jadi
dalam ekonomi namanya leverage factor. Jadi faktor pengungkitnya harus lebih besar. Kita berikan intervensi program seperti ini, berarti mengungkit perekonomian berpuluh-puluh kali lipat misalnya. Ketika saya minta bantuan pusat misalnya bantuan dermaga untuk Pulau Anso misalnya. Bantuan dermaga itu nilainya sekitar berapa dulu itu sekitar 5 miliar misalnya. Tetapi kita bisa meyakinkan dermaga ini dalam 1 tahun nilai ekonomi yang berputar di masyarakat melebihi dari nilainya. Dermaga itu sudah hampir 9 tahun, 8 tahun ya, 9 tahun sejak saya menjadi wakil dulu. Dan mampu mengangkat perekonomian pariwisata di sekitar tersebut, mungkin sudah berpuluh-puluh miliar berbalik untuk PDRB masyarakat. Kemudian juga program Waterfront City misalnya Talau Pau dibantu dengan nilai 15 miliar ketika itu, tapi kita melakukan efisiensi habis 8 miliar ketika itu Talau Pau. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. Dan dengan bekas Talau Pau itu adalah bekas kubang kerbau, bekas tempat buang sampah, kemudian menjadi tempat wisata. Orang masyarakat di situ jualan dan semuanya. Nah, nilai yang berputar di masyarakat itu melebihi nilainya. Dan kita yakinkan kepada pusat bahwa bantuan ini memiliki leverage faktor pengungkit terhadap perekonomian, sehingga yakin pusat bahwa program yang diberikan untuk Kota Pariaman ini bermanfaat dan mampu mengangkat perekonomian. Dan ini dibuktikan bahwa dalam pandemi COVID pun kita tidak menambah angka kemiskinan, tetapi angka kemiskinan Pariaman ini berkurang. Angka pendidikan kita juga semakin baik, kemudian perekonomian kita tidak mencapai minus, lalu dalam posisi positif. Berarti putaran pendapatan daerah regional bruto disebabkan oleh pariwisata tadi yang berasal dari dukungan infrastruktur bantuan dari pemerintah pusat itu mampu mengangkat perekonomian masyarakat dan menjaga masyarakat yang kelas menengah tadi tidak jatuh miskin, tapi dia memaintain untuk naik terus ke atas. Nah, berarti bagaimana rasionalitas ketika kita mengajukan proposal sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nggak menyangkut hanya lobby semuanya. Tetapi bahwa program ini adalah program yang benar dan akan kita kerjakan dan mampu mengangkat perekonomian daerah. Daerah yang berkembang ekonominya pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Betul. Jadi daerah lain di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya studi tiru terkait dengan pendidikan SMA yang digratiskan, tapi juga nggak apa-apa ini ngobrol sharing sama Bapak ya, bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwasanya saya kita butuh. Kepala daerah yang lain datang ke Pariaman, saya tunjukkan teknisnya, ini caranya, lakukanlah semuanya. Saya nggak apa-apa program kita ini di-copy oleh daerah lain, karena itu saya pikir itu adalah program kebaikan, nggak apa-apa, di-copy aja semuanya, nggak apa-apa. Yang penting kalau semua daerah ini maju, pasti Indonesia juga akan maju. Tujuan kita bersama, bagaimana Indonesia mencapai kemajuan. Nah, ini saya sebenarnya berharap Bapak tidak tinggalkan Pariaman, tapi kalau dengan pemikiran seperti ini nggak apa-apa Bapak, karena skopnya lebih besar Indonesia nanti ya Pak, kita aminkan. Nah, ini jadi juga, kalau infrastruktur sudah nih, bagaimana kisi-kisi dan kiat Bapak untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat. Nah, terkait dengan pariwisata ya tadi Bapak singgung juga, merupakan tulang punggung sebenarnya dari daerah kita. Dan pariwisata Pariaman pun sudah sangat berkembang ini. Apalagi Bapak inginkan dari sektor pariwisata di Kota Pariaman ini? Pariaman ini bagaimana semua wilayahnya menjadi daerah pariwisata. Baik sekarang di sisi pantai, kemudian di daerah timur juga seperti itu, di daerah sisi selatan, di sisi utara, semuanya bisa menjadi indah dan baik. Dan dalam pandemi COVID ini, kami membuat jalan dengan pola gotong royong, sudah 25 ruas jalan, menghubungkan antar desa, menghubungkan antar kecamatan, kemudian membuat jalan di pinggir sungai, di pinggir telaga, di pinggir laut, dan membuat jalan di lingkaran Pariaman. Jadi jalan lingkar Pariaman, nggak ada Pariaman yang menjadi belakang. Dan di tahun ini kami mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Impres, instruksi Presiden untuk dilakukan pengaspalan, dan telah mulai jalan pekerjaan tersebut di sisi selatan, yaitu dari Sunur sampai ke Kurtaji sudah mulai jalan sekarang. Kalau itu terjadi di pinggir sungai yang besar, sungainya juga indah, ada jalan, ada taman, itu akan menjadi destinasi wisata yang baru. Di samping akses juga diperdekat, sehingga ketika terjadi kegiatan ekonomi akan terjadi efisiensi, dan itu akan membawa benefit yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi dampak setiap program itu nggak hanya satu sisi, sisi ekonomi, ada sisi pendidikan, ada sisi sosial, semuanya memberikan dampak untuk itu. Itulah program yang kita pilih. Nah, ke depan itu saya pikir Pariaman ini pertumbuhannya akan lebih sangat cepat sekali
Dan mungkin kalau Padang dia ibu kota provinsi, pasti lebih cepat dia diuntungkan oleh posisi ibu kota provinsi. Semua dinas, semua kanwil, semua BUMN adanya di Padang. Nggak kerja pun Pemdanya dia akan jalan juga sendiri. Tetapi kita mampu menyaing hal itu. Apalagi kalau nanti coba wawancari gubernur atau kota Padang, kalau bisa kita membangun sister city atau menjadi metropolitan Padang, Lubuk Alung dan Pariaman menjadi suatu wilayah perkotaan dengan standar pelayanan yang sama, itu akan lebih cepat maju lagi. Saya pikir seperti itu. Periode ke depan ini saya pikir Pariaman akan cepat tumbuhnya lagi. Karena kita telah membangun fondasi-fondasi yang kuat, yang sedikit lagi sentuhan akan lebih cepat tumbuh. Benar, jadi ketika Bapak memikirkan sektor pariwisata yang mau ditingkatkan ini tidak hanya sekedar pariwisatanya saja yang dipikirkan, namun sudah harus dampaknya harus banyak juga. Ya. Infrastruktur kita sudah bahas di sektor pariwisata juga pendidikan. Nah ini tentu dari sekian banyak program dan juga yang sudah kita laksanakan, apalagi untuk planning rencana kita ke depan untuk Kota Pariaman ini yang mungkin belum terselesaikan saat ini, Pak. Kita mungkin hari ini saya mendapatkan hibah angkat kapal perang, bekas kapal perang dari Angkatan Laut. Berangkat hari ini kemarin malah berangkat dari Surabaya. Itu akan menjadi destinasi wisata yang baru. Kita membuat museum Angkatan Laut di Kota Pariaman. Kapalnya panjangnya 100 meter, bukan bekas kapal perang. Itu menambah destinasi wisata baru, dan itu saya pikir di Indonesia nggak ada juga tempat wisata kapal, nggak ada. Yang ada di Surabaya kapal selam kecil, dia ini lebih besar lagi. Dengan semangat yang kuat, walaupun anggaran terbatas, kita minta bantuan dari Kasal dan telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan. Kemudian satu lagi Masjid Terapung juga mesti kita selesaikan juga untuk periode ke depan kita selesaikan. Kenapa pembangunan Masjid Terapung ini dilakukan bertahap? Karena kontribusi pusat untuk pembangunan masjid belum kita dapatkan, masih berasal dari APBD. Bakalan Tacela Bana kalau Ya, kata Reo Pak untuk Kota Pariaman. ya. Harapan Bapak untuk Kota Pariaman ke depan? Harapan kita sekarang Pariaman sedang melaju. Ke depan kita harapkan terus melaju lagi supaya Pariaman ini lebih maju lagi. Dan optimis bisa lebih maju lagi, Pak. Optimis sekarang Pariaman ini bagi masyarakat Pariaman sudah ada kebanggaan bahwa saya bangga menjadi orang Pariaman. Ketika itu sudah tumbuh, partisipasi masyarakat baik yang ada di daerah ini maupun yang ada di rantau lebih tinggi, lebih gampang kita dapatkan. Sehingga baik yang ada di ranah maupun yang di rantau, masyarakat Kota Pariaman ini semuanya ikut membantu untuk membangun Kota Pariaman. Apakah itu ide, apakah dengan berbagai pembinaan mereka terhadap anak-anakan yang ada di kampung halaman. Benar. Nah, kalau tadi kita APBD mungkin terbatas, kita bisa meyakinkan pusat untuk memberikan anggarannya kepada kita. Nah, kalau investasi, ketika para investor ingin berinvestasi ke Pariaman, dipermudahkah, Pak? Ya, investasi sangat kita permudah karena memang daerah akan lebih cepat maju kalau investasi lebih banyak. Jadi kalau swasta itu membangun, dia akan lebih efisien. Dan beberapa swasta sudah mulai membangun seperti Safari, dan juga bekas pasar yang diserahkan oleh kabupaten kepada kita. Juga udah ada pengelola dari pihak swastanya, dan juga beberapa bangunan lain kita harapkan swasta juga ikut berpartisipasi untuk membangun kota ini. Berarti membuka peluang sebesar-besarnya Ya, untuk para sangat. investor untuk berinvestasi di Iya, Kota kami Pariaman. mengundang semua investor untuk datang ke Kota Pariaman dan ikut berkontribusi untuk membangun Pariaman, terutama dari sektor pariwisata dan sektor jasa. Saya pengen Bapak tetap di Pariaman sih, karena mungkin masih banyak program-program lagi ya ke depannya Iya, yang harus terlaksana di Kota Pariaman, seperti tadi salah satunya adalah Masjid Terapung mungkin periode selanjutnya. Tapi iya. kita pun pengen Indonesia ini lebih baik. Gimana dong Pak? Nanti kita pikirkan kayaknya Pak. Nanti lagi kita pikirkan. Yang penting tugas kita selesaikan Betul. Pariaman dulu. Iya, Ya. karena kan ide-ide brilian saya aja setengah jam ini ngobrol, ilmu sudah mulai terserap. Kayaknya harus Iya, lebih sering kita ngobrol dan diskusi iya. ini terkait Pariaman dan Oke. bagaimana meyakinkan lobby-lobbynya itu. Iya, Pak Shirley. Genius, terima kasih Terima waktunya sudah kasih. berbagi Terima informasi kasih. dengan kita semua. Kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak pergi ke pusat salah satu pariwisata nih yang andalan di Kota Pariaman. Mungkin lain waktu Ya. kita akan Dan datang ke pergi. Pantai Pariaman ini posisi Tabui tahun lalu. Tabui. Tahun ini lebih banyak lagi orang yang datang. Memang lebih meriah sekali. Dan saya pikir mungkin satu-satunya di Indonesia salah satu event yang datang 200.000 orang dalam kondisi aman dan damai.
Betul, luar Mhm. biasa. Kayaknya selanjutnya Kota Pariaman akan makin luar biasa. Amin Terima amin, kasih Pak terima Genius. kasih. Dan pemirsa demikianlah perbincangan hangat kita dengan Wali Kota Pariaman, Bapak Genius Umar. Seperti yang beliau sampaikan, Kota Pariaman pun sekarang dari baik, baik dan sudah jauh lebih baik. Penasaran ada apa saja di Kota Pariaman? Makanya hayo ke Pariaman. Saya Sherly Mauren Natasya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.